Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Ya. Tak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk adik-adik yang menjalankannya. Insya Allah, mudah-mudahan ibadah kita nanti akan diterima menjadi bagian dari pahala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk menghemat bandwidth-nya, saya akan mematikan video saya. Dan untuk 7 pertemuan ke depan, saya akan menggantikan Pak Asar untuk menyampaikan materi tentang analisis struktur statis tak tentu ini ya. Nah, materi yang saya berikan itu adalah terkait dengan metode distribusi momen ini ya. Apakah sharing saya sudah kelihatan? Lihat, Pak. Ya, oke, baik. Nah, sebetulnya materi yang bisa Anda pakai itu banyak sekali ya. Dari berbagai buku itu ada banyak buku yang sudah membahas ini gitu ya. Kemudian baik itu buku-buku yang merupakan buku-buku textbook ya maupun buku-buku terjemahan. Nah, yang saya pakai ini adalah buku yang disusun oleh almarhum Bapak Kardiono ini. Nah, kebetulan jadi buku acuan saat beliau mengajar dan saya melihat ini buku itu cukup ringkas ini dalam menyajikan materinya ini. Nah, sehingga saya menggunakan ini ya. Mungkin nanti kalau adik-adik memerlukan saya bisa menguploadnya di Seamaster. Nah, materi ini adalah lanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Asar Saputra ini ya, terkait dengan bagaimana kita melakukan analisis untuk struktur statis yang tak tentu ini ya. Kita tahu bahwa struktur statis tak tentu ya itu memiliki bilangan yang tidak diketahui ya, yang melebihi dari persyaratan keseimbangan statis. Nah, sehingga struktur-struktur yang statis tak tentu itu nanti akan memiliki derajat ketidaktentuan ini. Derajat ketidaktentuan nanti ditentukan oleh jumlah bilangan yang tidak diketahui dikurangi dengan jumlah persamaan keseimbangan statis yang ada. Ya. Ini. Nah, seperti kita ketahui ya, dan mungkin Pak Asar sudah memberikan salah satu contoh penggunaan dari metode-metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan struktur yang statis tak tentu ini antara lain adalah metode gaya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan struktur yang statis tak tentu, maka diperlukan persamaan tambahan. Jadi kalau sebuah struktur itu memiliki X persamaan X atau X bilangan yang tidak diketahui, ya, maka untuk bisa diselesaikan struktur tersebut memerlukan X persamaan keseimbangan. Nah, X persamaan keseimbangan itu nanti dikurangi dengan jumlah persamaan keseimbangan statis yang telah ada. Nah, sehingga kemudian masih diperlukan dengan X min 3 ya, persamaan lagi yang diperoleh dari persamaan kesetimbangan atau persamaan kompatibilitas. Persamaan yang menggambarkan sifat kompatibel dari struktur tersebut terhadap struktur aslinya ini ya. Nah, persamaan itu diperoleh dari mana? Ya, persamaan tersebut diperoleh dari karakteristik rotasi, ya, karakteristik defleksi, ya, dari elemen, ya, ya. Nah,
Makanya di dalam analisis struktur ini ya kita nanti akan memerlukan detail dari karakteristik elemen. Ya. Anda telah belajar ya bahwa rotasi batang ini ya, defleksi batang ya itu merupakan fungsi E dan juga merupakan fungsi I. Apa E dan I itu? E itu adalah merupakan menggambarkan kondisi bahan ini ya. I itu adalah menggambarkan dimensi. Ya. Oleh karena itu di dalam analisis struktur statis yang tak tentu ini ya, maka di dalam proses analisisnya kita harus memasukkan nilai-nilai tersebut. Artinya di dalam proses desain struktur yang statis tak tentu ini kita harus memiliki asumsi awal dari dimensi struktur. Ya. Kemudian juga bahan yang akan digunakan. Kalau bahan konstruksi itu biasanya kita tidak banyak memiliki pilihan ya. Pilihannya adalah baja ya atau beton ya atau kayu ya ini ya. Nah, bahan-bahan tersebut itu nilai modulus elastisitasnya, nilai E-nya sudah diketahui atau bisa dirancang gitu. Jadi misalnya kita akan menggunakan beton mutu sekian, nah E-nya langsung bisa kita hitung ya. Nah, sedangkan untuk nilai I, ya itulah nanti kita harus mengasumsikan lebih dulu. Ya. Kita harus memasukkan dulu ini. Ya. Oleh karena itu, di dalam proses perancangan biasanya kemudian ada preliminary design. Ya. Preliminary design itu salah satu aspeknya adalah mengasumsikan dimensi-dimensi yang nanti akan digunakan. Kemudian nanti di dalam proses detail desain nanti akan dilanjutkan. Nah, kembali ke sini. Nah, sebetulnya banyak metode-metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis struktur yang statis tak tentu. Namun kenapa tetap dipergunakan, tetap diajarkan metode distribusi momen ini ya? Karena adik-adik tahu ya analisis struktur itu nanti bisa menggunakan software itu ya, banyak software yang bisa kita gunakan untuk melakukan ini ya. Tapi kenapa kita tetap memberikan materi ini ya? Karena materi ini itu memberikan bagaimana perilaku deformasi dari struktur ini. Di dalam analisis struktur dengan menggunakan software-software itu, maka yang Anda dapat nanti hasilnya adalah berupa angka-angka. Ya. Angka-angka itu adalah angka-angka min dan plus. Nah, min dan plus itu ya, itu yang nanti harus Anda teliti karakternya. Kalau kita bicara gaya aksial, maka min itu berarti gaya desak, plus itu gaya tarik. Kalau kita bicara gaya geser, berarti itu adalah ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Ya, kalau pada gaya geser mungkin nggak begitu masalah. Ya, kalau gaya aksial juga mudah, itu nanti kita mengertikan. Tapi bagaimana dengan momen? Ya. Momen plus, momen negatif, ya itu nanti akan memberikan dampak yang berbeda. Itu nanti akan menunjukkan kemana arah lengkungan atau kemana arah deformasi dari struktur ini. Apabila salah di dalam kita menginterpretasikan ya deformasinya, maka bisa fatal. Misalnya ada sebuah elemen itu ya ada momen plus, ada momen minus itu. Ya. Ini berarti ada momen positif, ada momen negatif ini. Ya. Artinya batang tersebut itu nanti akan melalui deformasi yang berbalik arah. Apabila terjadi kesalahan di dalam kita menginterpretasikan, ya, Anda bisa melihat bagaimana misalnya saja pada kasus baja mungkin tidak begitu berpengaruh.
tetap pada baja pun nanti juga akan bermasalah. Nah, kalau pada beton misalnya, beton itu penggunaan baja tulangan itu lebih banyak diperuntukkan untuk memperkuat daerah tarik. Nah, apabila kita salah di dalam menginterpretasikan momen, ya, maka penampang yang tarik itu ternyata desak, yang desak ternyata tarik. Ya. Jadi kita nanti akan salah di dalam menempatkan perkuatan. Anda bisa membayangkan bagaimana dampaknya. Nah, di dalam metode distribusi momen ini, kita nanti akan belajar bagaimana kita akan menginterpretasikan deformasi tersebut ini. Ya, sehingga nilai min dan plus yang merupakan angka-angka dari suatu proses analisis itu nanti akan bisa kita maknai dengan tepat. Nah, metode ini dikembangkan oleh Profesor Hardy Cross ini. Nah, kebetulan pula nanti kalau kita belajar lebih lanjut ya, di dalam metode ini memang ada suatu proses crossing di dalam analisisnya. Ini adalah suatu kebetulan pada tahun 1930. Nah, pada awal awal-awal milenial dulu ini ya, sebelum maraknya berkembang pesatnya komputer ya, maka metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan ini karena memang simple ya. Baik. Nah, jadi bagaimana prinsip kerjanya? Jadi prinsip kerjanya adalah misalnya kita memiliki sebuah struktur ini. Jadi misalnya saja kita memiliki sebuah struktur ini ya. Jadi misalnya ini adalah rangka batangnya ini ya. Rangka batang dari suatu bangunan bertingkat, misalnya bertingkat 4 seperti ini ya. Kemudian di sini adalah kolom-kolom tengahnya ini. Ya, misalnya seperti ini. Jadi ini adalah bangunan berlantai 4. Ya, bangunan berlantai 4. Kemudian misalnya aja kita ambil kolom yang portal bagian ini, ya, atau bagian ini boleh. Kalau bagian ini tentu saja gambarnya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Tapi kalau yang gambarnya nanti akan seperti ini. Ya. Kalau itu diambil dari ini. Ya. Nah, kita lihat untuk portal di ini, portal di saya sebut sebagai A gitu ya. Ini adalah titik A. Titik A. Ya, ini adalah titik A. Ya, titik A ini. Ya. Jadi titik A tersebut itu merupakan pertemuan dari ada 2 balok di sini, ya. Ini balok di kiri dan balok di kanan ini. Itu kan kolom di bawah dan kolom di atas. Nah, kemudian ya setiap balok ini nanti pasti akan mendukung momen. Nah, momen-momen ujung yang bertemu di A ini ya, itu nanti tentu saja akan menghasilkan suatu tidak selalu 0. Jadi kalau momen ujung yang bertemu di A itu nanti kita gabungkan ya, itu nanti pasti akan menghasilkan residu. Ya. Jadi intinya adalah
di dalam metode cross ini, ya, di dalam proses analisisnya, apabila kita mendapatkan suatu kasus demikian, maka ini bisa kita tinjau sebagai berikut. Jadi ini bisa kita tinjau sebagai pertemuan balok AD ini, balok AD di titik A ini, pertemuan balok AC di titik A, pertemuan balok AB di titik A, pertemuan balok AE di titik A. Nah, kemudian balok AD, ya, itu misalnya ada momen ke sana. Di sini ini ada momen ke sana. Misalnya saja ini balok AC itu ada momen ke sana. Ini ada momen ke sana. Ya. Karena ini adalah kaku ini, ya. Jadi ini kaku, ini juga kaku, maka di ujung-ujungnya akan timbul momen, ya. Di sini juga kaku, di sini juga kaku, maka di ujungnya timbul momen. Ini kaku dan ini kaku, maka di sini juga akan timbul momen. Ya. Jadi jadi kita lihat, ya, struktur ini itu dipisah-pisah. Jadi seolah-olah ini adalah batang AD, ya, yang ujungnya jepit ini, batang AC yang ujungnya juga jepit-jepit, batang AB ujungnya juga jepit-jepit, dan batang AE yang ujungnya juga jepit-jepit. Ya. Nah, ini nanti, ya, momen-momen ujung ini, ya, itu nanti akan bisa dicari, ya, akan bisa dicari, ya, berapa besarnya itu nanti akan bisa dicari. Nah, untuk kemudahan itu nanti akan ada tabel yang bisa Anda digunakan untuk mencari momen-momen ujung tersebut. Nah, kemudian apabila kemudian batang-batang ini disatukan, ya, ini, jadi AD, AC, AB, AE ini, ya, maka di sini momen-momen ujung batang di A itu nanti akan bisa saling dijumlahkan. Jadi adalah MAD ditambah MAC ditambah MAB ditambah MAE, ya. Ini nanti akan ada nilainya. Jadi ini adalah merupakan sigma momen. Nah, sigma momen itu berapa? Nilai inilah nilai MA. Itu adalah momen yang ada di A. Jadi momen di titik A itu adalah merupakan akumulasi dari momen-momen ujung yang dari batang-batang yang bertemu di titik A. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana momen tersebut itu kemudian didistribusikan. Jadi bagaimana momen-momen ini kemudian didistribusikan, ya. Jadi karena MA ini adalah merupakan, ini saya hapus, ya, untuk ya. Jadi MA ini adalah momen akumulasi dari momen-momen ujung yang bertemu dari batang-batang yang bertemu di TA. Sudah diketahui, ya, ini. Nah, selanjutnya adalah masalahnya adalah bagaimana agar MA ini, ya, itu kemudian didistribusikan lagi. Ya. Jadi MA ini didistribusikan lagi ke batang-batang yang ada di sini. Ya. Jadi MA ini, ya, karena struktur itu pasti harus dalam keseimbangan ini, ya, maka momen yang bekerja, ya, akibat akumulasi dari momen-momen ujung ini itu akan didistribusikan ke ujung-ujung batang yang lain, ya, atau ke batang-batang yang lain. Jadi MA ini nanti akan didistribusikan ke batang AD, akan didistribusikan ke batang AC, AB maupun AE. Nah, sekarang masalahnya adalah berapa besar faktor distribusi yang nanti harus diberikan ke masing-masing batang tersebut. Nah, untuk itu, ya, di dalam prosesnya ini ada beberapa
asumsi, ada asumsi. Ya. Jadi asumsi yang pertama adalah bahwa balok-balok ini atau batang-batang ini, ya, karena tidak semuanya balok itu ya, ada yang bolong, ya, itu tidak mengalami perubahan panjang. Jadi pada proses distribusinya, maka batang-batang tersebut itu diasumsikan tidak mengalami perubahan panjang. Karena tidak mengalami perubahan panjang, maka di sini titik A-nya itu tidak berubah. Titik A-nya tidak berubah. Nah, ini adalah suatu asumsi yang sangat penting ini ya, bahwa batang-batang itu tidak mengalami perubahan panjang. Nah, ya, nah kemudian ya apabila ya kemudian ada di sini ya, momen ini nanti akan didistribusikan ke AD, ya, di AD. Nah, momen sebagian dari momen A yang nanti akan didistribusikan ke batang AD itu nanti akan menyebabkan adanya atau timbulnya rotasi sebesar theta. Rotasi sebesar theta. Nah, rotasi sebesar theta tersebut itu diperoleh dari di sini gitu ya. Ini adalah tetanya. Nah, titik ini adalah titik yang selalu siku ya. Ini saja. Nah, jadi pada batang-batang ya yang tersambung secara kaku ini ya, maka sambungan yang tercipta ya, deformasi yang terjadi pada saat ada beban yang bekerja, itu nanti akan tidak menyebabkan adanya perubahan sudut. Jadi kalau di sini itu batangnya itu siku ya, maka di sini pun juga siku. Ini juga siku, ini di sini pun nanti juga siku. Ini di sini siku, nah di sini pun nanti juga siku. Ya. Sehingga ya apabila ada satu batang yang kemudian mengalami deformasi dan deformasinya sebesar theta, maka batang-batang yang lain itu juga mengalami deformasi yang besarnya sama. Ya. Jadi deformasi batang-batangnya itu sama. Tolong itu nanti bisa dipahami. Ini. Ya. Oke. Jadi batang-batangnya tidak mengalami perubahan panjang, ini yang kemudian titik A tidak berubah, ya. Yang ketiga, deformasi batang besarnya sama. Deformasi batang besarnya sama. Ya. Nah, ya jadi batang-batang tersebut nanti akan berotasi sama besar. Nah, tadi ya, kalau di sini itu nanti ada momen akumulasi ya dari momen ujung ya yang tadi berasal dari batang-batang yang dianalisis terpisah tadi. Ini adalah momen resultantenya tadi ya. Ini adalah sigma M ini ya. Nah, momen ini nanti harus didistribusikan. Nah, agar nanti seimbang, maka momen distribusi itu pasti arahnya selalu berbalik arah. Ini adalah momen distribusi. Ini adalah momen distribusi. Jadi momennya berbalik arah. Nah, karena tadi ya setiap batang itu nanti akan mengalami momen rotasi yang sama ini ya. Ini
nanti rotasi dikalikan dengan kekakuannya nanti akan menghasilkan momen yang bekerja pada ujung batang tersebut ini. Nah, sehingga di sini kemudian berlaku ini ya, bahwa momen distribusi ya itu nanti akan sama dengan MAB, MAC, MAD dan MAE. Ini adalah momen ujung yang bertemu di momen ujung batang AB di A, momen ujung batang AC di A, momen ujung batang AD di D dan seterusnya. Ya, jadi momen distribusi dari balok-balok yang ada itu adalah seperti ini. Nah, kemudian berapa besar momen-momen distribusi ini? Besarnya momen distribusi ini nanti akan sebanding dengan kekakuan rotasinya. Nah, kita tahu ya kemarin kita sudah belajar untuk menghitung kekakuan rotasi. Sehingga MAB, MAC, MAD, MAE itu adalah sama dengan KAB, KAC, dan KAD, dan KA. Nah, kemudian sekarang kita melihat salah satu kasus, salah satu contoh. Jadi tadi digambarkan ya ini ya. Ini batang ujungnya ya. Nah, ini ada titik A, ini titik A, ini titik D. Nah, sekarang kita coba akan melihat ya untuk batang ini. Ya, jadi ini kita isolasi, ya, kita isolasi. Jadi tadi ya batang AD ini ya di ujung A itu bekerja momen distribusi ya. Momen distribusi sebesar MAD. Ini adalah momen distribusi. Itu adalah momen yang akan kita cari. Itu adalah momen yang akan kita cari. MAD itu kemudian besarnya berapa? Karena tadi sudah diketahui bahwa besarnya momen ujung ini itu sebanding dengan kekakuannya di sini. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Ada beberapa kasus nih. Ya. Walaupun kalau pada kasus ini itu hanya ada satu kategori ya, karena semua ujung-ujung batangnya itu jepit. Ya, jadi kalau batangnya itu jepit ini, ya, jadi kalau batangnya jepit, ya, maaf ini batangnya jepit, kemudian ini ya. Maka deformasi batang itu selalu ya, di sini itu selalu siku, jadi tetap siku. Ya. Sehingga nanti deformasi nanti akan ke sini. Jadi di sini berbeda dengan apabila batangnya itu ujungnya sendi. Ya. Kalau batangnya ujungnya sendi, maka nanti dia itu nanti akan seperti ini. Ada theta di sini. Tapi kalau ujungnya jepit, maka theta di sini itu nanti akan sama dengan 0. Jadi tetanya itu nanti akan sama dengan 0. Nah, sehingga di sini pun demikian. Ya. Jadi kalau ini ada MA di sini, ya, ada momen ujung di sini, ya, maka di sini nanti akan ada momen, ya, akan ada momen yang kemudian menyebabkan terjadinya theta sama dengan 0. Ya. Akan menyebabkan theta itu sama dengan 0. Ya. Sehingga ini adalah MDA.
Nah, ternyata nanti bisa ditunjukkan perhitungannya bahwa MDA ini ya. Jadi ini adalah disebut sebagai momen induksi. Ini disebut sebagai momen induksi. Ya. Kenapa induksi? Karena ini yang kemudian apabila ada momen di ujung batang, maka dia akan menginduksi, ya, akan akan menyebabkan ini adanya atau menghilangkan deformasi. Ini, ya, deformasi di ujung D menjadi 0. Ternyata MDA ini adalah sama dengan setengah MAD. Setengah MAD. Sehingga nanti kalau ada momen di batang sini, ini ya, maka di sini kemudian ada momen di ujung yang lain yang besarnya adalah separuhnya. Nah, ini bisa sebetulnya bisa dihitung, gitu. Nanti bisa dihitung. Ya. Nah, sampai di sini kemudian kita telah mendapatkan ini ya, ada beberapa istilah ini ya. Yang pertama adalah tadi momen luar. Ya. Momen luar itu apa sebetulnya? Ini ya sebetulnya bukan momen luar itu ya. Momen luar itu adalah sebetulnya adalah akumulasi ya, akumulasi dari momen-momen ujung batang ya yang bertemu pada satu titik ya, ya. Kemudian momen tersebut itu nanti untuk mencapai keseimbangannya itu harus didistribusikan lagi ya, didistribusikan lagi ke ujung-ujung batang yang bertemu di titik tersebut. Sehingga momen distribusi itu arahnya berbalik tanda dengan momen luar. Nah, kemudian ada momen induksi. Ya, ada lagi momen induksi. Jadi ada momen induksi. Momen induksi adalah momen yang timbul pada ujung batang yang lain apabila sifatnya adalah ya, nah, besarnya momen induksi itu adalah separuh. Nah, ini contoh untuk menghitung momen induksi. Untuk menghitung momen induksi. Nah, di sini ditunjukkan ya nah, kita lihat di sini momen induksi. Ya. Tolong agar logiknya bisa dicoba dipahami ya. Karena itu nanti akan lebih memudahkan Anda di dalam mengikuti proses selanjutnya. Kita lihat di sini apabila di A itu ada momen ya, momen kemudian ini ya arahnya searah jarum jam ini ya. Jadi kalau ada batang ini ya, kemudian ada momen searah jarum jam demikian. Ini, ya. Ini kan seperti menekuk ke sana, Berarti kalau menekuk ke sana, maka deformasi batangnya pasti bunyi kan. Ya, sehingga kita lihat di sini kalau batangnya menekuk ke sana, berarti momennya adalah arahnya ke sana. Nah, kemudian kita lihat. Apabila ujung batangnya itu sendi, maka deformasi batangnya itu nanti akan seperti ini. Tetapi karena di sini itu ujungnya kaku, ya, maka di sini tetanya itu sama dengan 0. Tetanya sama dengan 0. Jadi seolah-olah pada ujung D di sini, ya, itu ada yang semula itu ada rotasi sebesar ini, ya ini sama dengan theta, tapi ternyata jadi 0, ya. Artinya
Artinya di sini ada rotasi yang arahnya berlawanan. Ini nol juga, tapi arahnya berlawanan. Ya. Artinya di sini akan ada momen yang arahnya ke sana. Nah, sehingga di sini digambarkan MAD-nya arahnya ke sana, MDA-nya arahnya ke sini. Ya. Ini MAD, ini MDA. Atau dengan kata lain apa? Dengan kata lain adalah bahwa momen induksi ya, itu searah dengan momen ujung batang di ujung yang lain. Ya. Ini. Atau itu adalah momen distribusi. Jadi MAD ini adalah momen distribusi, ya. MDA itu adalah momen induksi. Jadi momen induksi itu searah dengan momen distribusi. Searah. Kalau searah itu berarti nilainya sama. Ya. Kalau searah itu berarti nilai sama. Ya. Momen distribusi itu adalah momen yang berlawanan arah dengan momen luar. Nah, sehingga nilainya adalah negatif terhadap momen luar tadi. Nah, sekarang kita lihat ya, seberapa besar momen induksi yang terjadi. Tadi kan nilainya adalah sama dengan setengah MDA setengah MAD. Ya. Nah, di sini dengan menggunakan konsep balok konjugasi ini ya, maka akan bisa didapatkan di sini ya. Akan didapatkan ini. Ya, jadi dihitung ya berapa besarnya rotasi di sudut D, rotasi sudut D. Ya. Rotasi sudut D itu besarnya adalah sama dengan ini. Nah, di sini kemudian langsung bisa didapatkan di sini MAD itu adalah MDA adalah sama dengan setengah MAD. Jadi intinya adalah yang pertama ini dihitung nilai rotasi ya, nilai rotasi akibat momen ini. Ya. Di sini adalah didapatkan MDA1 ya, MDA1 ini. Itu adalah akibat MAD. Jadi asumsinya adalah untuk asumsi awal adalah sebagai simple beam, sehingga di sini ada rotasi, mestinya ada rotasi, Namun kemudian ternyata di D ini rotasinya 0 ya. Kalau rotasinya 0 itu berarti ada ini ada rotasi di sini yang mengenolkan. Ini momen dari mana asal gaya yang mengenolkan itu? Itu adalah dari MDA. MDA. Nah, intinya adalah bahwa theta DA1 itu adalah nanti akan nilainya harus sama dengan theta DA2. Theta DA2 itu adalah dari MDA. Nah, di
theta DA1 itu sudah diperoleh, ya. Besarnya adalah MA L per 6 EI. Nah, sekarang kondisi kedua adalah akibat MD. Di sini akan menghasilkan theta DA2. Nah, theta 2 bisa kita hitung ini, ya. Di sini kemudian bisa kita dapatkan theta DA2-nya itu, ya, adalah sama dengan MD L per 3 EI. Nah, tadi, ya, theta DA1 dan theta DA2 itu harus sama, harus mengenolkan, harus mengenolkan ini, sehingga didapatkan di sini betul bahwa MD itu adalah sama dengan setengah MA. D adalah setengah MA. Jadi momen induksi itu adalah setengah dari momen distribusi. Sekali lagi, ini hanya berlaku untuk batang yang ujungnya itu adalah jepit. Kalau ujungnya jepit. Ya. Kalau ujungnya sendi bagaimana? Nah, kalau ujungnya sendi, tentu saja tidak ada momen induksi. Tidak ada momen induksi. Sehingga pada kasus tadi, misalnya itu ada batang, ya, yang salah satu ujungnya itu sendi misalnya. Nah, maka pada batang ini itu nanti tidak akan ada induksi. Ya. Tidak ada induksi. Baik. Ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita menentukan besarnya momen distribusi tadi. Ya. Jadi sudah kita dapatkan momen induksi itu besarnya adalah setengah dari momen distribusi. Dan momen induksi itu searah dengan momen distribusi. Nah, sekarang kita akan menghitung kemudian berapa besarnya momen distribusi. Tadi sudah dikatakan bahwa besarnya momen distribusi, ya, itu tergantung dari kekakuan batangnya. Jadi dari kekakuan batangnya. Nah, sekarang kemudian yang jadi pertanyaan adalah berapa besarnya kekakuan dari masing-masing batang tadi, ya. Ya. Nah, kita tahu gitu ya bahwa kekakuan batang ini itu nanti akan dipengaruhi oleh panjang batang, ya. Panjang batang, ya. Serta kondisi tumbuhan ini, ya. Jadi misalnya ini ada batang ini adalah batang 1, ini batang 2, ini batang 3, ini batang 4 itu, ya. Ini batang 1, 2, 3 itu ujung-ujung batangnya adalah kaku. Sedangkan batang 4 ujung batangnya sendi. Nah, kekakuan batang seperti kita ketahui akan dipengaruhi oleh I, akan dipengaruhi oleh L, akan dipengaruhi oleh ujung batang ini. Kekakuan dari ujung batang ini. Nah, sekarang kemudian kita mencari berapa besarnya kekakuan dari batang-batang tersebut ini. Baik. Nah, di sini, ya,
dicoba ini ya, bahwa kalau dengan menggunakan rumus di sini ya, ini. Untuk batang AD tadi ya, batang AD tadi ya, tadi sudah diperoleh ini ya, berapa besarnya kekakuan dari batang. Jadi kalau tidak kita analisis ini ya, bahwa rotasi pada batang AD itu adalah sama dengan rotasi pada batang AD akibat momen di A ya, ditambah rotasi batang akibat momen di D ya. Jika kalau dijumlahkan nanti akan didapatkan bahwa besarnya itu adalah MA ini. Jadi momen di A itu adalah rotasi AD dikalikan 4 EI per L. Nah, tadi batang AD itu adalah batang yang ujungnya itu jepit. Ya, jadi 4 EI per L. 4 EI per L. Jadi ini EI per L, 4 EI inilah yang merupakan faktor kekakuan dari batangnya. Ya. Nah, kemudian ya, bahwa kekakuan dari batang ini ya, itu nanti apabila dikalikan dengan nilai rotasinya nanti akan kita dapatkan momen dari ujung batang tersebut ini ya. Nah, sehingga apabila kekakuan dari masing-masing itu sudah diketahui ini ya, maka karena rotasinya itu sama, jadi rotasi batang tadi kan sama kan ini, bahwa rotasi setiap batangnya itu sama ini ya. Karena deformasi akibat ujung batang itu tidak diperhitungkan sehingga titiknya tidak berubah ya. Nah, kemudian rotasi batangnya itu nanti akan sama. Nah, sehingga yang menentukan momen dari ujung-ujung batang itu adalah nilai kekakuan dari batangnya. Nah, untuk kasus yang pertama tadi, di mana batang-batangnya itu merupakan batang-batang yang ujung-ujungnya kaku di sini, ya. Ya. Maka M1 itu adalah untuk balok AD misalnya, ya, itu adalah fungsi dari E batang ini, E batang ini, E batang ini ya. Jadi ini adalah misalnya ini ini E, ini L dan I. Nah, untuk sebuah struktur itu biasanya bahannya sama. Kalau bahannya sama, maka E-nya sama. Jadi kalau struktur beton itu misalnya, maka E betonnya adalah sama. Kecuali kalau menggunakan mutu beton yang berbeda. Nah, L-nya bisa beda-beda. Satu batang dengan batang yang lain panjangnya bisa berbeda. Ini. I itu adalah inersia, berarti ini adalah fungsi dari dimensi. Nah, penampang, ya, dimensi itu artinya kan penampang batang. Nah, ukuran batang satu dan yang lain itu bisa berbeda. Nah, sehingga di sini ada I1, ada L1, I2, L2, I3, L3. Itu untuk memperhitungkan adanya potensi perbedaan dari panjang dan penampang. Ya. Sedangkan E itu biasanya ini karena ini adalah satu, ya biasanya itu sama. Nah, sekarang menghitung ini nilai kekakuan dari batang ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa tidak semua batang itu
ujungnya itu kaku ini. Kalau ujung batangnya kaku sudah kita dapat ini, ya. Jadi kekakuannya adalah 4 EI per L. 4 EI per L. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau batangnya itu ternyata tadi, ya, di sini itu misalnya di sini misalnya sendi, ini sendi, sedangkan ini jepit ini. Ya. Bagaimana kalau kekakuannya itu ujung batangnya itu adalah yang satunya itu sendi. Ya. Nah, sehingga sekarang kita lihat ini. Sekarang kita lihat. Nah, apabila kondisinya itu sendi ini, ya, sendi, ya. Maka ternyata di sini kita dapatkan bahwa karena tidak ada momen induksi ini, ya, ini kita dapatkan bahwa besarnya MA ini itu adalah 3 EI per L, ya, 3 EI per L, ya, 3 EI per L. Itu adalah dari nilai rotasinya. Nah, sehingga di sini kekakuannya adalah K, kekakuan dari batang yang ujungnya itu maaf. Ini adalah sendi, ya, semua. Jadi kalau ada momen di sini sebesarnya MA ini, ya, maka kekakuan dari batangnya ini adalah sama dengan 3 EI per L. Atau dengan kata lain, ya, bahwa kekakuan batang, ya, yang ujungnya itu sendi, ya, jadi jepit dan sendi, itu hanya 3/4-nya, ya, dari kekakuan dari batang-batang yang ujungnya kaku. Ya. Jadi ini juga suatu konsep yang penting, ya. Kalau nanti Anda punya batang yang sama, panjangnya sama, ini, ya, kemudian Anda pasang dengan cara berbeda, yang satu ujungnya itu kaku, ya, yang satu ujungnya itu kaku jepit ini, ya, maka kekakuan batang ini itu hanya 3/4-nya dari kekuatan batang yang ini. Ya. Walaupun dengan batang dengan panjang serta dimensi yang sama. Apabila kita pasang dengan kondisi tumbuhan yang berbeda, maka kekakuannya juga berbeda. Ya, nah, sampai di sini ini konsep tentang metode cross ini sudah kita dapat, ya, sudah kita dapat. Ya, ini, ya. Jadi berapa besarnya momen distribusi? Besarnya momen distribusi adalah sama dengan nilai kekakuan batang tersebut. Ini, ya. Nilai kekakuan dari batang. Berapa kekakuan batangnya? Ya. Apabila batangnya itu ujungnya adalah jepit-jepit, ya, maka kekakuannya adalah 4 EI per L. Apabila batangnya itu jepit dan sendi, maka kekakuannya adalah 3 EI per L. Kalau ujungnya adalah kaku, ya, maka akan ada momen induksi. Ya. Berapa besar momen induksi? Adalah setengah dari momen distribusi. Setengah momen dari distribusi. Ya. Nah, sekarang coba diterapkan metode distribusi ini.
Nah, di sini ya kita lihat ada balok menerus gitu ya, ini balok menerus di sini A, B, C dan CD. A, B, C dan CD. Ya. Nah, B itu adalah tumbuhan roll, tumbuhan roll. Tapi meskipun tumpuan roll ya, ini adalah balok menerus ini ya. Sehingga di sini pun itu asumsinya adalah sebagai jepit. Nah, kembali kepada konsep metode Gross tadi ya. Konsepnya adalah struktur ini itu didekati dengan sistem ini. Jadi asumsinya adalah seperti ini. Jadi seolah-olah batang-batang tersebut itu diurai secara terpisah. Sehingga di sini ada A, ini B, ini juga B, ini C, ini D. Di situ ada beban yang bekerja. Kerjakan aja di sini. Ini bebannya, kemudian ini bebannya. Ya. Nah, akibat dari beban yang bekerja pada struktur-struktur ini, ya, ada P yang bekerja pada batang AB, ada P yang bekerja pada batang BC dan seterusnya. Nanti akan mengakibatkan timbulnya momen, ya, momen ujung batang. Ya. Jadi ada ini, ya, ada ini, ya, ada ini. Ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang menghitung momen-momen ini. Momen-momen ini adalah yang disebut sebagai momen ujung batang. Momen ujung batang. Nah, momen ujung batang ini sebetulnya bisa kita cari gitu ya. Dengan konsep-konsep keseimbangan yang sebelumnya telah kita dapat ini. Namun untuk mempermudah biasanya sudah ada formula yang bisa kita gunakan untuk menghitung itu ini ya. Ini adalah momen ujung batang atau fixed end moment. Ini adalah fixed ya. End moment. Ya. Jadi bukan finite element method itu ya, bukan, tapi fixed end moment. Momen ujung batang ya, momen ujung batang. Ya. Nah, contohnya ini ya. Contohnya sebentar tak carikan ya. Bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Nah, ini adalah fixed end moment. Ini adalah momen ujung batang ya. Yang bisa Anda gunakan untuk menghitung momen-momen ujung tadi ini. Jadi setelah masing-masing batang itu kita isolate gitu ya, kita isolasikan gitu. Kita tinju batang per batang ini ya. Nah, kemudian momen-momen ujungnya bisa kita hitung. Jadi kalau bila ada sebuah batang ini
Ini ada beban P di tengah ini ya. Maka momen ujungnya adalah PL per 8 dan arahnya ke sini. Yang A itu berlawanan arah jarum jam, yang B searah jarum jam. Nah, apabila batangnya itu ujung yang satu itu sendi, ini ya, sendi, ini P-nya di tengah, maka di sini adalah 3PL per 16. Ini langsung bisa kita pakai. L-nya kan sudah diketahui, P-nya sudah ada, nah momen ujungnya sudah diketahui. Nah, kemudian arah momennya adalah seperti itu. Nah, kemudian apabila P-nya itu ada jarak, ya, ada jarak. Kemudian di sini tumpuannya juga sendi. Berapa momen di A? Nah, bisa dihitung langsung di sini. Nah, di sini juga apabila P-nya itu tidak di tengah, tapi ada jarak ini, maka MA-nya diketahui, MB-nya diketahui. Nah, di sini yang menarik adalah ini. Nampak di sini bahwa momen-momen ujung, ya, momen-momen ujung itu yang kanan, ya, itu arahnya searah berlawanan arah jarum jam. Yang kiri, ya, maaf kebalik ini, yang kanan itu searah jarum jam ini, yang kiri itu berlawanan arah jarum jam. Ini juga yang kiri berlawanan arah jarum jam. Ya. Nah, kemudian ya di textbook yang lain mungkin Anda akan menemui asumsi yang berbeda gitu ya. Di textbook lain Anda bisa menemui berlawanan arah ini. Jadi seperti ini ya. Kemudian ada beban di tengah misalnya ini. Ya. Tetapi momen ujungnya berbeda, arahnya ke sana. Ini arah ke sana. Ya. Nah, mana yang kita pakai? Ya. Kita bisa memakai kedua-duanya. Kuncinya adalah kita harus konsisten. Konsisten. Ya. Jadi ini adalah arah-arah ini adalah arah-arah untuk membantu, ya, membantu proses aritmetiknya. Jadi ini hanya untuk membantu proses aritmetiknya. Nanti momen akhir itu nanti akan ditentukan oleh deformasinya. Akan deformasi akhir. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa menggunakan cara yang ini atau cara yang termasuk ini. Momen yang searah jarum jam itu apakah harus selalu positif? Dan momen yang berlawanan arah jarum jam harus selalu negatif. Nah, Anda nanti akan menjumpai di beberapa buku itu berbeda-beda. Ada buku yang menggunakan ya notasi arah searah jarum jam itu positif, yang berlawanan arah jarum jam negatif. Tapi juga ada buku yang menggunakan perjanjian ya yang berlawanan arah jarum jam positif, sedangkan yang searah jarum jam negatif. Jadi ini juga bisa dipakai asal konsisten. Asal konsisten. Jadi sekali lagi ya, arah-arah ini hanya untuk membantu proses matematiknya. Jadi sekali lagi ya, arah ini ya itu adalah untuk membantu proses matematik. Ya. Nah, jadi ini adalah nanti nah
ini skema pembebannya cukup banyak. Ini ada beban titik ya, yang single ataupun yang double itu, termasuk ada beban terbagi merata di sini, juga ada beban segitiga, termasuk ini ada beban akibat defleksi ya, different settlement. Ya. Ini juga ada ya, different settlement. Jadi bisa jadi kalau kita memiliki balok menerus gitu ya, ternyata ada tumbuhan yang mengalami penurunan lebih besar daripada yang lain. Ya, sehingga akan menyebabkan different settlement. Itu juga nanti akan bisa diperhitungkan. Ya, ini adalah nilai-nilai fixed and moment. Ya. Ini akan. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Jadi, ya. Nah, di sini ya tadi sudah saya sampaikan bahwa masing-masing balok itu ditinjau secara terpisah, sehingga P-nya sudah diketahui, posisinya sudah diketahui, maka momen-momen ujungnya nanti akan bisa kita hitung. Nah, kemudian setelah didapatkan momen-momen ujungnya tadi, ya, setelah didapatkan momen ujungnya tadi, maka ini ya. Jadi misalnya ini ditinjau setelah momen ujung tadi kita dapatkan ini ya. Kemudian kita tinjau titik buhul B. Kenapa buhul B ya? Karena di buhul ini nanti akan terjadi momen akumulatif gitu ya. Kenapa akumulatif ya? Karena nanti batang AB ya akan ada momen ujung di B. Batang BC akan ada momen ujung di B. Ya. Sehingga momen ujung di B batang AB dan momen ujung B dari batang BC itu nanti akan terakumulasi sehingga ada nilai momen di sini. Ya. Akan ada nilai momen di sini. MP. Ya. Di sini juga demikian. Ya, mungkin arahnya ke sini, kita belum tahu ya. Ini MC. Nah, momen MB ini tadi itu adalah hasil dari akumulasi dari momen ujung dari batang AB dan momen ujung dari batang BC. Ya. Momen tersebut nanti harus didistribusikan kembali ke batang AB dan ke batang BC ini ya. Nah, sehingga yang pertama itu kita lihat yang batang titik B dulu ya. Titik B. Nah, di sini MB itu sudah dihitung ya. Misalnya sudah diketahui. Nah, sekarang kita akan mendistribusikannya ya. Nah, mendistribusikan ke batang AB itu apabila sudah diketahui kekakuannya. Kekakuan batang AB berapa? Ya, EBA, IBA dibagi LBA. BC juga demikian. Jadi E, I, L. E, I, L. Nah, berapa besar faktor distribusinya? Nah, faktor distribusinya tinggal kita menjumlahkan saja ini. Faktor distribusi dari batang AB ya di titik B itu adalah FDBA. Ini adalah faktor distribusi dari batang AB ya. Ini batang AB itu adalah sama dengan kekakuan dari batang AB ya, dibagi jumlah dari kekakuan batang AB plus batang BC. Demikian pula sebaliknya. Ini adalah faktor distribusinya. Nah, sehingga setelah didapatkan faktor kekakuannya, di sini sudah kita dapatkan pula momen, di sini ada momen MB-nya ini ya. Sehingga kemudian
seberapa besar MP itu didistribusikan ke batang BA, itu adalah dari FDBA. Jadi MP dikalikan FDBA. Berapa didistribusikan ke batang BC, itu adalah sama dengan MP dikalikan FDBC. Ini, ya. Nah, sehingga kemudian langsung bisa didapatkan besarnya momen distribusi. Ya, sehingga di sini didapatkan MPBA, MPBC. Ya. Ini adalah yang tadi saya sebut sebagai momen ujung tadi. Ya, momen ujung tadi. Jadi ini ada momen MPBA, ini adalah momen ujung batang BA, MPBC, momen ujung dari batang BC. Jadi ini dalam buku ini juga Anda lihat ya bahwa ada sedikit agak berbeda dengan kalau saya menggambarkannya demikian. Jadi saya menggambarkan kalau ada batang seperti ini, maka momennya seperti ini. Jadi di luar. Namun di sini Anda lihat bahwa dia digambarkan demikian. Nah, intinya sama. Ya. Nah, di sini sudah didapatkan momen distribusi dari batang BA itu adalah sama dengan MDBA. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui nih, ini ada tanda minus. Kenapa minus? Ya, karena tadi ya bahwa momen distribusi itu adalah berlawanan dengan tanda momen luar. Momen luar atau momen akumulatif pada ujung batang. Jadi nanti kalau Anda menghitung, jangan lupa untuk memasukkan nilai negatif pada saat menghitung momen distribusi. Nah, kemudian setelah kita hitung momen distribusinya ini, nah ternyata di sini kita lihat ya bahwa A itu kaku. Ya. Kalau ada momen distribusi di sini, ada momen di sini ada momen di salah satu ujung, maka momen tersebut akan menginduksi di A. Ya. Berapa besar yang menginduksi? Setengah. Nah, C juga kaku di sini. Kalau ada momen di sini, ya, momen ujung di sini, dia pasti juga akan menginduksi di C. Berapa besarnya? Setengah dari MDBC. Nah, sehingga di sini itu sebetulnya dia sudah seimbang. Kenapa seimbang? Karena momen-momen di B itu sudah resultante momen di B sudah 0 ya. Karena momen luar itu sudah didistribusikan ke ujung-ujung batang yang bertemu pada titik B. Ya, tetapi kemudian ya momen tersebut itu nanti akan menginduksi ujung batang-batang yang lain. Karena momen induksi yang timbul di sini ya itu nanti akan menginduksi lagi ke sini. Jadi balik terus gitu. Ya, sehingga nanti akan terjadi seolah-olah ada trial. Terus itu seperti iterasi gitu ya, yang berlangsung terus sampai kemudian didapatkan nilai itu hampir 0. Nah, hal yang sama kemudian bisa dihitung untuk titik C. Nah, ini hitungannya sama. Nah, langsung kita melihat contohnya saja biar untuk lebih cepat. Ini contoh ini ya. Satu contoh
balok menerus itu ya. Ada beban merata sepanjang batangnya ini. Nah, kemudian langsung bisa kita hitung kekakuannya ini ya. Karena di sini itu adalah ujungnya sendi ini ya. Ujungnya sendi ya. Ini. Maka kita tahu ya bahwa kekakuan dari batang AB dan BC itu adalah hanya 3/4-nya apabila dia asumsikan sebagai tumbuhan yang kaku. Sehingga di sini kekakuan itu adalah 3/4 EI dibagi L1. Ya. E di sini, E-nya sama, artinya batang AB dan BC itu satu bahan, bahannya sama, entah baja, entah beton, entah kayu. I-nya sama, artinya apa? Artinya bahwa penampang batang AB dan BC itu sama. Penampangnya sama. Ya. Sehingga I-nya sama. Nah, kemudian L1, L2 menunjukkan bahwa batang AB panjangnya tidak sama dengan batang BC. Sehingga di sini didapatkan kekakuan dari balok AB dan balok BC. Nah, kemudian tadi ini kan sebetulnya pendekatannya adalah ini batang AB ini sebagai bagi sendi ini. Nah, kemudian di sini adalah cepit-cepit. Kemudian di sini akan timbul ini adalah M. Ini adalah MBA, ini adalah MBC. Nah, kemudian ini adalah MBA, ini adalah MBC. Nah, sigma dari MBA, sigma M itu adalah jumlah dari MBA dan MBC. Itu nanti akan menjadi nilai momen yang ada di sini. Itu adalah menjadi momen MB. Nah, MB ini yang nanti akan didistribusikan ke batang BA dan ke batang BC. Berapa distribusinya? Berapa faktor distribusinya adalah sebesar ini. Kalau batang AB itu kekakuannya K1, batang BA, BC itu kekakuannya K2, ini, maka di FK1 atau faktor distribusi momen ke batang BA itu adalah sama dengan K1 dibagi K1 plus K2. Jadi 4/9, 5/9. Ya. Jadi jumlah faktor distribusi itu harus sama dengan 1. Ya. Jadi jumlah faktor distribusi untuk batang-batang yang bertemu pada satu titik itu jumlahnya harus 1. Di sini 4/9 ditambah 5/9 jumlahnya harus sama dengan 1. Ya. Sehingga nanti berapa momen distribusi batang BA itu adalah sama dengan 4/9 kali MP. Berapa faktor distribusi dari batang BC itu adalah 5/9 kali MP. Nah, sehingga di sini kemudian, nah ini adalah momen ujung, ini adalah MVM ya, ini adalah FEM tadi. Ini adalah momen ujung dari rumus-rumus yang ada tadi. Sehingga langsung didapatkan nilainya adalah. Sehingga kemudian di sini kita dapatkan ya di MBA, jadi momen distribusi dari batang AB minus 44/9. Sehingga di sini adalah minus 5 kilonewton ya. Kemudian MDC itu adalah minus 5/9 kali ini. Sehingga didapatnya adalah 6,25. Nah, karena di sini ujung-ujungnya sendi ini ya, maka di sini tidak ada induksi ya.
sehingga hitungan bisa langsung selesai. Hitungan bisa langsung selesai. Nah, sekarang kita menggambarkan tadi apa ini adalah momen hasil hitungan dari FEM. Ini adalah hitungan dari FEM. Ya. Hitungan dari FEM tersebut kemudian ditambahkan dengan hitungan nilai distribusinya. Ini. Ya. Nah, kalau dijumlahkan, maka hasilnya itu harus sama. Ya. Jadi harusnya minus, ternyata di sini minus 26,25. Sehingga di sini didapatkan nilainya sama. Nah, sehingga di sini bisa kita gambarkan, sebetulnya gambarnya adalah seperti ini. Seperti ini. Di sini ada momen besarnya adalah 26, ini adalah 26,25. Ini, ya. Nah, kemudian ini Nah, ini adalah momen ujung batang. Jadi ini adalah gambaran dari tadi. Ya, ada ini adalah gambar dari momen ujung batang di di B. Jadi ini adalah gambar momen ya untuk momen yang bekerja di A. Nah, kemudian di sini ada beban. Nah, beban ini itu nanti akan menyebabkan ada ini diasumsikan sebagai beban akan menyebabkan ini akan menyebabkan ini bebannya merata ini sehingga gambarnya mestinya adalah begini. Nah, daerah yang terakhir itu adalah daerah yang saling menghilangkan. Sehingga kemudian di sini kita dapatkan ini adalah ini negatif, ini negatif, ini positif. Ini positif, ini negatif. Sehingga gambar penuhnya, diagram momennya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kita juga nanti bisa menghitung lebih lanjut nanti gaya geser ya yang terjadi. Gaya geser yang terjadi. Ya. Baik, sampai di sini kalau ada yang akan didiskusikan kami persilahkan. Mari. Silakan.
Tidak ada. Belum ada pertanyaan, Pak. Baik, kalau ya mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ini berarti Anda bisa paham gitu ya. Harapan saya ya. Bukan berarti sebaliknya. Karena tidak paham dengan apa yang akan ditanyakan. Baik, mungkin materi hari ini saya cukupkan sekian ini. Nanti materi akan saya upload ya di Seamaster, nanti tolong silahkan kalau di download di Seamaster. Insya Allah nanti kita ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih, saya tutup sampai di sini.